Puji nama Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini. Kami mau membaca, mendengar sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Pakailah hati kami Bapa, perbaharuilah hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mendengar, menerima setiap firman-Mu dan menjadi Tuhan lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang mendengar. Kiranya Tuhan Kau selalu memberikan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini mari kita buka di dalam Yeremia 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat 23 berbunyi, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita mau mengerti arti dari firman ini. Saya mau berbilang tentang ketaatan. Apa itu pentingnya ketaatan? Jadi tujuan Tuhan dalam kita menciptakan manusia adalah apa? Untuk memuji, memuliakan, untuk mengikuti perintah Tuhan dengan akal budi kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, dengan ketulusan hati kita sendiri. Jadi hal pertama yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah apa? Tidak taat. Adam dan Hawa sudah diperintahkan, ini Tuhan bilang seluruh pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kau makan. Tetapi apa yang ada dalam Adam dan Hawa? Mereka tidak taat, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah firman, tetapi apa, mereka tidak mendengarkannya. Dan apa yang terjadi? Maka di sini bilang, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Jadi ketika kita tidak mendengar firman Tuhan, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak mau taat kepada Tuhan dengan kehendak hati kita sendiri, dengan ketulusan hati kita sendiri, maka siapakah Allah kita? Ya, pada waktu itu Hawa mendengar apa yang menjadi perkataan iblis. Hawa tergiur akan apa yang menjadi perkataan iblis, sehingga apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa, sehingga dia menjadi apa? Maut, menjadi maut yang akhirnya sampai sekarang ini. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita turuti, itulah yang menjadi tujuan kita. Itu apa yang menjadi ketaatan kita, itulah yang akan menaungi kita. Jadi ketika Adam dan Hawa mendengarkan iblis daripada Tuhan, maka yang menjadi Allah mereka adalah iblis. Maka itulah, jangan pernah kita melanggar dari apa yang menjadi titanya Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Jadi Tuhan sendiri sebagai Allah yang di dalam perjanjian lama selalu menyeru-nyerukan kepada bangsa Israel untuk taat. Tetapi ketika hukum Taurat diturunkan, dijatuhkan ke bumi dengan permintaan oleh bangsa Israel sendiri. Jadi pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat, mereka bilang begini, apa saja yang engkau katakan akan kami turuti. Dengan kesombongan, dengan merasa boleh, dengan merasa angkuh, mereka bisa mengikuti semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semakin hukum Taurat tidak ada yang bisa mereka turuti, tidak ada yang bisa genapi. Akhirnya apa? Tuhanlah yang turun sendiri untuk memberikan contoh, untuk memberikan teladan bagaimana itu ketaatan. Yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita sehingga menggenapi seluruh hukum Taurat. Nah, di sini dibilang, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Di sini bilang, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita menjadi umat Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus pernah berkata, lakukanlah firman Tuhan, turutilah firman Tuhan. Itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Karena di dunia ini kita itu untuk
berjalan menuju ke kerajaan sorga, untuk menuju kepada hidup kekekalan. Jadi apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan itu harus kita turuti. Di sini bilang, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan memang memberikan kita kehendak bebas, free will. Bukanlah seperti robot yang dibilang ke kiri maka langsung otomatis ke kiri, ke kanan maka langsung otomatis ke kanan. Kalau kita diciptakan seperti itu, gampang sekali kita masuk surga. Kenapa? Karena langsung terproduk, langsung terotomatis. Tapi enggak, Tuhan tahu. Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengannya. Tuhan memberikan kita hati sama dengan Tuhan memiliki hati. Tuhan memberikan kita pikiran sama seperti Tuhan memiliki pikiran. Tuhan memberikan kita bagaimana supaya kita mengetahui yang baik dan yang jahat, bagaimana kita bisa memilih yang baik dan yang jahat. Sama karena Tuhan mengerti perasaan itu. Jadi kita segambar dan serupa dengannya. Bagaimana kita segambar dan serupa dengannya itu untuk mengikuti apa maunya Tuhan dalam hal-hal kebaikan firman Tuhan. Dan janji Tuhan di sini bilang supaya kamu berbahagia. Jadi apa yang diperkatakan iblis menjanjikan apa? Menjanjikan semua hal-hal yang terlihat bahagia di dalam hal-hal yang duniawi, kekayaan, ketenaran, jatuh dalam dosa, itu pesta pora, apalagi yang kita rasa itu bahagia, membuang berfoya-foya, terlihat bahagia, tetapi sebenarnya itu adalah maut, itu adalah menuju kehancuran, itu tidak bahagia. Tetapi yang iblis ingin cangkokkan kepada kita, yang iblis ingin kita ikuti itu supaya kita tidak mengikuti firman Tuhan. Karena kalau kita taat kepada Tuhan itu terlihat seperti dia terlalu taat, dia tidak mau mengikuti hal-hal dunia, dia tidak mau mengikuti hal-hal kedagingan yang terlihat enak, yang sangat enak. Tapi sebenarnya itu tidak enak, saudara. Karena apa? Karena kita itu adalah menuju kepada kekekalan, dan kekekalan itu kita tidak bisa dapat membayangkan bagaimana kemuliaan yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan bilang penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi jangan berpikir kita itu di dunia ini hidup sekali dan harus menikmati semuanya, semua gue, ini gue, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kita akan terjadi kita meninggal, kita mati nanti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi selama masih ada di dunia ini, selama masih hidup, kita perlukan sebaik-baik mungkin kesempatan kita, kehidupan kita untuk selalu mendengar firman Tuhan, untuk selalu mengikuti setiap jalannya, supaya apa? Supaya kamu berbahagia. Itulah karena Tuhan tidak mau anak-anaknya tidak berbahagia. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu jatuh ke dalam dosa. Karena kalau ketika dia jatuh ke dalam dosa, ketika mereka tidak mendengarkan Tuhan, ketika mereka lebih mendengarkan apa yang menjadi perkataan iblis, mereka terayu oleh rayuan-rayuan iblis, itu akan apa? Mereka bukanlah umatnya Tuhan. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara umat Tuhan dengan umat yang bukan dari umat Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah bilang pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan damai sejahtera. Jadi kenapa kita tidak bisa memilih kedua hal itu yang sangat berbeda? Kenapa kita tidak bisa mengikuti jalan damai sejahtera? Hanya karena kita terlena dengan ketenaran dunia, hanya karena kita terlena dengan kebahagiaan dunia, hanya karena kita merasa tidak mengikuti Tuhan tidak bahagia. Padahal itu adalah salah besar. Mengikuti Tuhan itu adalah benar-benar bahagia, karena apa yang tidak terlihat itu bersifat kekal, sedangkan yang terlihat itu bersifat sementara. Jadi kita harus mengejar yang tidak terlihat, kita harus mengejar apa yang menjadi sesuatu yang mustahil, impossible, yang tidak terlihat. Itu apa? Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dengan sebetul-betulnya, dengan semurni-murninya. Dan di ayat yang ke-28 dalam Yeremia 7 ayat 28, di situ dibilang, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Nah, jadi ketika
kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan, kita dalam hati kita tidak memiliki ketulusan. Tidak ada ketulusan sama sekali dalam kehidupan kita. Karena apa? Sama seperti di Matius, mari kita buka di dalam Matius 5. Di situ dibilang Matius 5 ayatnya yang ke Matius 5 ayatnya yang ke Matius 5 ayatnya yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sinilah dibilang, karena mereka akan melihat Allah. Sedangkan yang kita tahu, Musa, seorang Musa saja, ketika dia naik ke gunung Sinai untuk menurunkan 10 hukum Taurat, dia hanya mampu melihat punggungnya Tuhan, tidak bisa melihat face to face, langsung berhadapan muka, karena begitu bedanya itu kemuliaan Tuhan yang tidak bisa manusia untuk bisa tembus. Karena apa? Karena dulu manusia sudah jatuh dalam dosa. Padahal dulu Adam dan Hawa saat dia belum jatuh ke dalam dosa, berjalan berdampingan, saling mengobrol dengan Tuhan sangat dekat, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang anak sangat dekat. Tapi itulah karena tidak taat, karena mereka lebih mendengar apa perkataan iblis, sehingga Allah mereka langsung berubah, sehingga kejenjangan dengan Tuhan langsung terputus, langsung memang jauh sekali. Hubungan Tuhan dengan manusia langsung berbeda, langsung terputus, memang sampai manusia sangat sulit sekali untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, untuk bisa hadapan langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia pada perjanjian lama mau beribadah kepada Tuhan, banyak sekali perbatasan-perbatasan, yaitu harus mempersembahkan korban bakaran, harus sangat suci. Imam agungnya memang betul-betul menyalakan api saja, itu harus betul-betul tidak boleh salah. Karena apa? Karena ketika salah menyalakan api, langsung lenyap, langsung mati. Karena kekudusannya Tuhan itu tidak bisa kita lampaui dengan akal pikiran kita. Tetapi beruntungnya kita, kasih Tuhan itu begitu besar, kasih Tuhan sangat besar, memberikan anaknya yang tunggal, nyata Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi korban bakaran, agar kita memiliki hubungan yang dekat, yang sama seperti Adam dan Hawa miliki waktu itu. Kita bisa berdoa kepada Tuhan langsung, kita bisa berbicara kepada Tuhan langsung. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Maka hargailah, maka turutilah semua apa yang menjadi firman Tuhan, karena itulah yang menjadi tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam Yeremia tadi dibilang, ketika kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak memiliki ketulusan hati. Bayangkan di sini ketulusan dihapus di dalam mulutnya. Dia tidak pernah ada sedikit kemurnian di dalam hatinya. Padahal di dalam Matius Tuhan berkata, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Jadi betapa kita harus memiliki hati yang suci, pikiran yang suci, dan ketaatan kita untuk mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu semua adalah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi setiap apa yang menjadi perkataan Tuhan itu adalah firman. Itulah yang harus kita ikuti, supaya supaya kita hidup berbahagia. Hidup berbahagia di dalam Tuhan itu sangatlah damai, sangatlah senang, sangatlah bahagia. Karena kalau kita tidak mengalaminya, kita tidak mengetahuinya. Karena kalau kita tidak mengalami kedekatan hubungan interpersonal dengan Tuhan, kita tidak mengetahui bagaimana bahagianya itu membangun hubungan dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Saya harap dan saya berharap kepada saudara sekalian untuk dapat bisa selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Agar kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Demikian, mari kita sebelum doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih banyak atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau untuk taat akan firman-Mu, kami mau untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas apa yang telah Engkau beritakan kepada kami Tuhan, melalui mulut hamba-Mu ya Bapa. Kiranya dapat memberkati siapapun atau
manapun yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkatilah kami selalu Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau selalu lindungi sertai naungi ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin.